Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhul lakum wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Shadaqallahul 'azim. Jamaah kajian yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala mari senantiasa kita panjatkan, karena nikmat iman, nikmat sehat, ataupun rizki yang lain, baik berbentuk materi ataupun non materi, maka kita bisa menjalani kehidupan hingga saat ini dengan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam terhatur pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan kita di dunia ini ada bagian-bagian penting yang tidak boleh kita lupakan. Apa itu? Yang pertama adalah mengingatkan kondisi kita atau posisi kita di dunia ini. Artinya apa? Kita menyadari bahwa kita ini adalah hamba Allah. Kita ini ciptaan Allah. Nah, sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita diikat dengan satu ikatan yang namanya syahadat. Kita diikat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita diikat dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalimat ini itu konsekuensinya besar. Ya, la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu luar biasa. Yang pertama, kalau itu dipenggal, maka ada dua bagian. Yang pertama adalah la ilaha. Ya, la ilaha itu kalimat penafian, peniadaan. Jadi tidak ada sesembahan. Ya. Jadi kalau kita mau cuci otak, brainwashing, itu ditiadakan tuh, nggak ada sesembahan, kosong. Ya. Nah, kemudian baru masuk illallah, kecuali Allah. Nah, masuknya ini menjadi sebuah hubungan yang luar biasa. Ya. Nah, makanya orang yang memahami betul kalimat la ilaha illallah itu konsekuensinya sungguh besar. Ada orang cerita begini,
Saya itu kok hidup itu yang enak dinikmati, ya. Ono disyukuri, gak ono yang njaluk. Ya, paham maksudnya? Ono disyukuri, gak ono yang njaluk. Ya. Jadi saya ketemu orang yang secara materi beliau itu pas-pasan. Yo gak sugih, yo gak melarat. Tapi hidupnya itu enak gitu. Jadi ketika ditanya ya begitu itu, urip iki dinikmati. Ono disyukuri, ora ono ya njaluk. Ya. Sehingga dia kalau cerita lah aku nek butuh ya njaluk marang Allah. Ya Allah, susunya anak saya habis. Uang saya juga habis. Berikan rizkimu padaku. Ya. Saya tanya, terus ngoten niku diparingi, Pak? Ya kersaning Allah diparingi. Ujuk-ujuk kok ya ana rezeki sesuk. Ya. Terus kalau ndak ada gimana, Pak? Nggak dikasih besoknya terus gimana? Ya minta lagi. Rodok protes titik. Ya Allah, katanya kalau saya butuh saya suruh minta. Lah saya minta kok belum dikasih. Jadi sambatnya ke Allah. Boleh begitu, boleh. Ya. Setelah itu nek gak dikasih lagi gimana, Pak? Kalau udah ndak dikasih lagi, apa selanjutnya? Husnudzon. Oh, Allah bisa jadi Allah ngasih rizki dalam bentuk berbeda. Contoh umpamanya anak susune entek, biasanya ngombene susu. Lah kok ya pas entek iku diombeni es teh gelem. Apa gak rezeki? Iya toh? Lho mesti ini ngombe susu, nek gak ngombe susu nangis. Lah kok ya kersane Gusti waya susune entek diombeni es teh ya gelem. Itu rezeki juga. Jadi tidak kemudian ketika sudah minta terus gak diwehi muring-muring. Kalau begitu sama dengan orang yang ya Allah saya ini sudah sholat bolak-balik yo poso yang ini kok yo gak sugi-sugi. Ya. Nanti nek gak terima begitu kecewa, ya, karena salah memahami. Ya. Terus nek nedhi ngoten niku terus mboten nyambut damel, seje urusan. Saya bekerja itu karena perintah Allah, bukan sekedar karena rizki. Tapi saya diperintah bekerja, maka saya bekerja. Berapa rizki yang diberikan oleh Allah terserah Allah. Tapi kewajiban kita untuk bekerja sebaik-baiknya itu adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Ya. Nah, dari situ maka kita harus memahami bagaimana memposisikan diri sebagai hamba Allah. Ya. Maka kalau kita memahami tentang kalimat tauhid itu atau syahadat yang kita ucapkan itu, setidaknya ada beberapa hal yang muncul dari situ. Apa itu? Yang pertama disebut dengan religius. Ya, disebut dengan
religius. Artinya apa? Bahwa seseorang yang punya keyakinan dan keimanan dengan dasar la ilaha illallah, maka dari situ dia akan melakukan ibadah-ibadah itu dengan ringan. Ya. Jamaah sekalian, kalau kita baca Quran surat An-Nahl ayat 97, di situ Allah janjikan orang yang beriman dan melakukan amal soleh, kata Allah diberikan apa? Hayatan thayyibah. Urip sing enak, urip sing apik. Nah, hidup yang baik itu yang bagaimana? Ya, di dalam tafsir disebutkan ada beberapa penafsiran. Yang pertama, apa indikatornya? Tandanya orang urip enak itu apa? Siji, dolek rezekine halal, oleh rezekine halal. Ya. Jadi orang-orang yang urip enak itu tanda pertamanya apa? Tanda pertamanya adalah apa yang dilakukan halal, tidak menabrak larangan Allah. Ya. Yang didapatkan juga halal, yang dimakan juga halal. Jadi uripe anteng. Ya, penak uripe. Itu. Makanya di tafsir ayat itu tidak disebutkan apakah dia akan menjadi kaya atau miskin, enggak. Karena Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW itu juga mencontohkan hidup bahagia ketika banyak harta dan ketika tidak banyak harta. Podo senengi Nabi itu. Ya, podo senengi. Coba kalau tidak percaya cek. Nabi pernah kaya enggak? Hah? Kapan ketika beliau kaya? Ketika beliau mempunyai istri namanya Khadijah radhiyallahu anha. Berapa istrinya Nabi? Ketika bersama Khadijah? 1. Sugih men. Ayah sampai Khadijah meninggal dunia. Ya. Dan ketika Rasulullah beristri, menikah, beliau tidak dalam keadaan kaya raya seperti bersama Khadijah. Ya. Tapi jangan salah paham loh ya. Berarti engko nek rabi luwih siji ku wayahe melarat, Pak. Dan Nabi ketika kaya istrinya 1 loh. Ya, makanya ini yang menjadi berbeda. Aku alik toh, ya, bukan begitu cara memahaminya, tapi memahaminya adalah bagaimana dari satu sudut pandang kita melihat bagaimana Rasulullah bisa menunjukkan hidup bahagianya dalam kondisi kaya dan menunjukkan bagaimana hidup bahagianya ketika tidak banyak harta. Ya. Nah, jadi kita mari belajar kalau bahasa sederhananya itu Nabi hidup itu dengan solusi. Hidupnya beliau itu adalah menjadi solusi. Menjadi solusi itu menjadi jalan keluar. Contoh, ya Aisyah, wahai Aisyah, ada sarapan enggak pagi ini? Ya, jawabnya ibunda Aisyah, enggak ada ya Rasulullah. Kan masalah ini. Isuk ki wae sarapan, lha gak ono sarapan piye? Kan masalah ini. Apa solusinya Nabi? Ya sudah, kalau gitu puasa. Ya. Solusinya Nabi ibadah. Ya, ibadah.
Sehingga jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kondisi apapun yang berhubungan dengan harta itu ternyata tidak menjadi patokan kebahagiaan seseorang. Yang kedua apa? Kalau yang pertama tadi itu rizki yang halal. Yang kedua apa? Yang kedua, orang ini mudah melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya. Melakoni ibadah itu gampang. Krungu adzan iki ya gak kupinge panas ngono. Krungu adzan iku gak terus antep ngono sikile ndak. Ringan gitu. Mau melaksanakan sholat itu ringan gitu. Malah nek durung kelakon ki loro kabeh. Kepikiran. Iki wis jam 4 durung sholat asar. Ku kepikiran sampe ndas ngelu. Ya. Kenapa? Gak enak. Karena sudah waktunya. Ya. Jadi ibadah itu begitu. Ringan gitu, puasa ya ringan. Jenengan pernah dengar begini, biasanya akhir-akhir Ramadan itu, ayo poso kurang sedino kok yo apote gak betah. Pernah dengar begitu? Kok yo abot. Nah, sahabat Nabi dulu itu malah gak begitu. Ya Rasulullah, bisa ndak kalau puasa Ramadan itu tiap hari? Kemari-mari. Malah minta gak selesai. Sahabat dulu begitu. Nah kita kan kadang-kadang masih mendengar itulah, yo poso kurang rong dino kok yo wadot tambahan. Ya. Nah, maka ayo kita tengok ke diri kita masing-masing. Karena kebahagiaan itu salah satunya yang menentukan kita sendiri. Ya, kita sendiri. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga, orang bahagia itu adalah orang yang menemukan nikmatnya ibadah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah mengatakan inna fid dunya la jannatun. Di dunia itu ada surga. Man lam yadkhuluha lam yadkhulunal jannah. Siapa yang belum mendapati surga di dunia ini, dia tidak akan mendapati surga yang di akhirat. Dan surga itu ada di dalam hati. Maksudnya apa? Kita itu bisa menemukan nikmatnya amaliyah kita, nikmatnya ibadah kita. Bagaimana melihat senyuman orang lain. Ya, kita kan diajarkan begitu. Kalau ada duri di tengah jalan kita sisihkan, itu sudah keimanan dan ketakwaan. Ya. Agar orang lain tidak dapat bahaya dari itu. Melihat orang lain bahagia itu. Nah, makanya ada sebutan tauhid sosial. Ya. Menerjemahkan la ilaha illallah dalam konteks sosial. Ya, dalam konteks sosial. Gitu. Ya, konteks sosial itu banyak. Hubungan masyarakat, kemudian kalau dalam bahasan fikih ada namanya muamalah, ada jual beli dan seterusnya. Ya, ini Indonesia ini agak mending. Agak mending itu maksudnya apa? Dari 10 kalau tidak 10 atau 20 orang terkaya di Indonesia itu ada orang Islam 1.
lainnya non muslim. Di Malaysia 10 orang kaya di sana tidak ada yang Melayu. Enggak. Padahal jumlah kita besar banget. Kalau kita masih lebih dari 70% umat Islamnya. Kalau di Malaysia itu 60% kurang. Tapi kenapa enggak bisa mewujudkan yang namanya tauhid sosial? Ya, itu. Makanya kita harus berupaya. Bagaimana caranya? Ya ayo belanja di saudara sendiri. Ya, mari belanja di saudara sendiri. Itu luar biasa kalau terjadi. Dulu yang pernah melakukan ini dan berhasil mana? India. Ya, India itu pernah melakukan gerakan ini dan berhasil. Dulu pernah. Nah, kita kalau pernah, wah dahsyat, Pak. Ya, dahsyat. Kita hitung-hitung saja. Di sini berapa kakak? Sak kampung. Telu seket lah. Telu seket. Nggih Pak, kula tanglet 350 iku. Sak omah, sak kakak, itu kira-kira sak wulan blonjo entek kira. Berapa? 500 cukup? Gak cukup. 1 juta? 1 juta. 1 juta sak wulan. Ping 350 berapa? 350 juta itu 1 bulan. Harusnya kalau itu kita belanja di tetangga saudara kita sendiri di sini, 350 juta itu muter ngene tok. Gak melayu ning dindi. Iya toh? Gak kemana-mana. Kalau begitu dahsyat. Ya. Jadi ini saya sampaikan karena ada sebuah perumahan di Surabaya itu yang mempraktekkan ini. Ya, mempraktekkan ini. Jadi semua toko-toko kecil di perumahan itu, ya. Jadi waktu rembuk warga itu didata lah ibaratnya. Kebutuhan orang kita itu apa sih? Terus yang nggak ada di sini itu apa sih? Maka tugas yang punya toko mengadakan itu. Ya, Masya Allah. Udah. Kita belum ngomong belanja yang lain loh Pak. Kita baru ngomong belanja kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari. Kita belum ngomong tentang pakaian, ya. Tadi itu ada sepatu, sapi turut. Ini tadi saya di Rakerwil itu LP UMKM melonsing 3 produk. Yang pertama adalah sepatu. Yang kedua itu chicken. Jadi kalau ada yang mau usaha, kayak nanti di backup lazismu. Ya, bikin gerai chicken sing but kecil itu bisa. Itu LP UMKM PWM sudah ada. Yang ketiga frozen food. 3 ini sudah di launching tadi pagi. Ya, coba. Dalam rangka apa? Salah satunya yaitu kalau orang-orang kita, saudara-saudara kita punya usaha dibeli oleh saudara-saudara sendiri, ya Allah, makmur Pak, makmur betul. Ya. Nah ini kalau orang-orang jualan di sekitar ini kemudian dapat keuntungan
besar, umpamane wong melu pengajian ini iki. Insya Allah zakat sodakoe ya besar. Kalau zakat sodakonya besar, disalurkan kemana? Ya balik lagi ke kita. Itu loh. Makanya kami menyebut ini sebagai jihad ekonomi itu karena pentingnya itu. Kembali kepada kita sendiri. Ya. Nah, maka mari kita kita lakukan sebisa kita. Selama itu ada di saudara kita, selama yang kita cari ada di tetangga kita, mari kita beli di sana. Ya, kecuali kalau memang yang nggak ada, ya siapa meneh. Jadi kalau yang ada, udah kita beli. Karena akan kembali ke kita sendiri. Ya, nah itu salah satu perwujudan dari tauhid sosial. Ya, jadi kalau religiositas kita muncul, ibadah-ibadah kita bisa laksanakan dengan baik, kita bisa menikmati yang namanya ibadah, masya Allah. Ya, ada orang itu, tapi tidak semua orang bisa semuanya nikmat, enggak. Ada orang itu yang kalau sholat masya Allah, tapi di kongkon poso abot. Ada yang sebaliknya, kalau di kongkon poso, senang. Kongkon sholat malam sepurane. Ada yang begitu. Ada yang semua dilakukan. Ya, ketika Rasulullah SAW bertanya, siapa yang hari ini sudah menghantarkan jenazah ke makam? Abu Bakar As-Siddiq. Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Ngajeng meneh. Siapa yang sudah bersedekah? Ngajeng meneh. Lah semua yang ditanyakan ngajeng kabeh. Masya Allah, ini orang. Ya. Makanya disebutkan silahkan masuk dari pintu surga mana saja. Apa mau dilakoni apa? Kalau kita bisa, ya ayo. Kalau tidak bisa semuanya, ya ayo yang dibisai yang mana? Ya, sing iso sing ndi. Masya Allah, saya kalau sholat bisanya sholat wajib tok. Poso ya ngono. Tapi nek sampean butuh infak sedekah rene ya. Ada yang begitu. Merojok. Ya. Saya kalau disuruh infak sedekah abot gak duwe. Tapi nek sampean butuh kerja bakti ayo. Ada yang begitu. Ya. Nah, mari kita cari nikmatnya ibadah kita masing-masing. Nah, ciri yang terakhir orang yang bahagia itu adalah qanaah. Apa qanaah? Napa qanaah? Neriman. Ya, neriman. Nah, kayak tulisan noter nerimo ing patu. Ya. Nah, kalau tanda-tanda itu ada pada diri kita, insya Allah kita ini bahagia. Ya, bahagia. Karena Allah akan mudahkan kita untuk mendapatkan jalan keluar. Orang itu kan mesti punya masalah, mesti masalah itu mesti. Dan Allah akan bantu dengan jalan keluar. Nah, maka religiusitas ini mari kita perdalam keagamaan kita. Yang kedua apa? Yang kedua adalah
kepercayaan. Ya, kepercayaan. Jenengan nate ningali sirkus. Ada sirkus itu ada orang di atas madeg ngene, mari ngono menjatuhkan diri ke belakang. Sing nisor nampani. Ya. Pertanyaannya, lapo kok wani geblakno awak? Hah? Karena yakin dan percaya sing nampani ku iso. Dan sing nampani ku enggak akan berkhianat. Moh aku gak ngelakoni, lapo engko ditinggal ngopi piye? Mati aku. Enggak percaya betul. Lah kalau manusia dengan manusia bisa percaya seperti itu, kenapa kita sama Allah enggak percaya? Ya. Mari kita tes kepercayaan kita kepada Allah. Soalnya beda-beda. Tiap orang itu enggak sama. Ya, enggak sama. Gitu. Nah, masing-masing orang berbeda. Percaya enggak kita dengan janjinya Allah? Ya, itu beda-beda. Tapi jangan juga kemudian kepercayaan itu terus ngawur. Ya, ngawur. Contoh begini. Allah itu suka kalau ada hambanya menginfakkan dan menafkahkan apa yang paling disukai. Ya kan? Kan gitu. Wah, mari ngono terus sampeyan kepingin membuktikan, maka bersedekahlah yang terbaik. Waduh, aku gak duwe apa-apa, duwe ku omah iki tok. Ya apa nek tak sedekahno terus aku ngekos. Ya apa kira-kira? Ngawur. Ya, ini jenenge ngawur. Ya, tidak begitu caranya. Ada lagi orang itu juga masya Allah, saking semangatnya sedekah ada. Ya, saya kepingin sedekah yang orang lain tidak tahu, maka ya kirimkan uang 200 juta ke kota lain, dibelikan rumah untuk ditempati keluarganya si. Api enggak? Api enggak? Lu gak api piye? Ngono wong ero. Tangan kanan memberi, lah ngono sih. Api enggak? Api kono wong ero. Tapi jadi tidak baik. Kenapa? Karena kerabatnya yang ada di sekitarnya melarat kabeh. Ye, jadi ini gak apik no kene. Itu. Nah, maka kita harus pahami Al-Baqarah 215 itu di situ disebutkan sasaran infak sedekah itu yang paling baik urutannya dari yang terdekat. Siapa yang terdekat? Orang tua. Ya, mana sampean sedekah mak jeleb mak ning grengil hayona wong liya kon kei mak gak mangan. Salah jadinya. Gitu. Ya, maka
kita harus tambahi dengan apa? Ilmu. Nah, kudu ngerti ilmu nih. Gitu. Makanya penting ilmu itu sehingga tidak ada batasan kita untuk menuntut ilmu. Enggak ada. Umurku wis tua Pak, gak usah belajar. Wis pokoknya ngelakoni. Ya. Ngelakoni. Nah, ngelakoni itu kalau orang bisnis itu menyebut ada begini. Ada orang itu yang kerja keras, ada orang itu yang kerja cerdas, dan yang ketiga kerja ikhlas. Ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Ya, kerja keras boleh, bukan tidak boleh, boleh. Tapi hasilnya akan lebih banyak yang kerja cerdas. Ya, kerja cerdas. Ada kisah yang biasa disampaikan kalau ada slide itu. Ada orang jualan air, njupuk banyune ning gunung. Ya, ning gunung. Wah, iki sing siji pokoke ben isuk sore munggah gunung modon mikul nangsu. Sing siji mikir, nek ngono terus nek tuwek piye aku. Akhirnya apa? Kerja bakti. Pagi nangsu, wis pokoke iso digawe urip. Sore noto irigasi. Jadi apa itu jenenge bongkotan disambung tekan dhuwur. Ya, setelah 1 bulan dadi. Sing siji sik pancet mikul munggah mudhun. Sing wis nggawe bongkotan iki mau karena daik tok. Ini yang namanya satu kerja keras, yang kedua kerja cerdas. Mergo ilmu nih. Ya. Tinggal melengkapi dengan kerja ikhlas. Itu kalau sudah ada imannya. Nah, itu jemaah sekalian. Ya, kemudian yang ketiga ada keseimbangan. Keseimbangan itu apa? Orang itu tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, kulu washrobu walbasu wala tusrifu. Mangano siro, ngombeo siro, kelambenono siro, jangan berlebih-lebihan. Ya, mangan sego itu halal ndak? Halal. Ono alkoholnya tak gak? Nasi itu beralkohol Pak. Sego itu ono alkoholnya. Duren apa maneh? Amin doyan tape tak gak? Tape itu ono alkoholnya. Mangan sego sampean sak piring rong piring halal. Tapi nek sak magicom sampean tekno ijen dadi haram. Itu loh. Jangan berlebihan. Jadi seimbang. Dan yang terakhir adalah persaudaraan dan toleransi. Ya, persaudaraan dan toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau ada orang berbeda pendapat, ojo nesu dhisik. Nek titik-titik nesu itu berarti apa menurut sumbu pendek. Nanti sumbu pendek. Amin nyekel mercon. Sumbune setengah senti. Ya diludor entek driji sampean.
tapi kita bisa memahami, oh iki ngene to, iki ngene to, iki ngene. Ya, berbeda itu pasti Pak, nggak bisa nggak berbeda itu. Cuman bagaimana perbedaan itu tidak menjadi perpecahan. Nabi ketika mendirikan daulah Islamiyah di Madinah, di situ ada orang Yahudi, Pak. Ya, orang Yahudi ada di dalam situ. Gitu. Jadi kalau kita melihat ada perbedaan, ayo kita lihat. Jangan sampai perbedaan itu menjadi perpecahan. Ya apa caranya? Mari kita lihat. Kalau Indonesia ini sudah dibangun di bingkai dengan namanya Pancasila. Ya. Itu pagere. Ya, pagere. Nah, di dalam sini, Masya Allah, suku, bahasa, ras dan seterusnya banyak banget. Jawa Timur saja, sampai no Jawa ya. Itu kalau antar kota, wis macam-macam. Sampe lak ngerti pohon, singkong, iku jenenge iso dewe-dewe. Sampe nang Lamongan dadi menyok, gitu. Sampe nang Banyuwangi dadi sawi. Sampeyan melon titik ono maneh kaspe. Barangnya sama. Ya, dan itu kalau nggak ngerti, tukaran. Cak aku mau bengi iku dolen rene, disuguhi pohon, jare koncone. Wah, disuguhi menyok. Jare siji ning, apa wong aku mangan kaspe sampai blenger. Ngotot-ototan ngeyel padahal podo. Ya. Nah itu kalau kita tidak paham, Masya Allah. Ya. Ketika kemarin saya ke Malaysia itu, saya datang ke satu sekolah. Di sekolah itu ada 3 suku besar. Ada Melayu, ada Chinese, ada India. Subhanallah, luar biasa, rukune gak karu-karuan. Ya, rukun banget. Itu. Jadi persaudaraan itu dibangun dengan kebersamaan. Ini di sana. Indonesia sesungguhnya lebih dahsyat lagi. Gak mung telu tok. Kalau ke Surabaya itu di sekolah-sekolah negeri itu kadang-kadang ngumpul banyak suku dan golongan. Ono wong Madura, ono wong Jawa, ono wong Cina, ono wong Palembang, ono wong Batak, ngumpul di situ. Lebih dahsyat. Dan itu kalau kita tidak bangun toleransinya, bubar. Ya, bubar. Maka Indonesia Islam punya punya dasar yang luar biasa itu apa? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamaku, agamaku agama. Artinya apa? Kalau sudah urusan keyakinan, urusan ritual, jangan dicampur adukan. Ya, jangan dicampur adukan. Nggak usah kemudian besok besok sampean ibadah ikut saya seminggu, nanti saya ikut sampean seminggu, ya nggak bisa begitu. Urusan ritual ibadah nggak boleh dicampur aduk. Tapi urusan sosial monggo, iku
Gapura itu perlu didandani, ayo didandani bareng, budal. Gitu. Tapi urusan ritual keagamaan jangan. Dan jangan mau dipancing-pancing. Dipancing-pancing, diadu domba, enggak usah. Jangan mau. Dan inilah Islam. Ya, Islam itu menerima kok. Tapi jangan dibawa ke wilayah perbedaan di dalam akidah, perbedaan di dalam ritual ibadah. Ya, urusan sosial monggo. Ya, sehingga toleransi ini akan membangun kebersamaan baik di dalam satu keyakinan, podo Islami ataupun berbeda keyakinan. Di Islam pun, di dalam Islam pun itu juga dibangun kebersamaan. Ya, itu. Jadi makanya alhamdulillah sekarang mestinya harusnya Indonesia ini sudah clear harusnya. Koyo ono perbedaan hari raya dan seterusnya itu mestinya sudah selesai, sudah dewasa, wis pinter, silahkan menentukan sikap sendiri. Ya, apalagi kita ini bukan siapa-siapa, ya wis manut wae. Yang jadi lucu itu kan kadang-kadang di atas enak-enak saja, akur-akur saja, malah sing ngisor kuwa karo-karuan. Ya, sing ngisor sing ngotot-ototan, sing dhuwur lungguh sak meja ngopi bareng. Ya, itu. Jadi itu jemaah sekalian, mari kita bangun bersama dengan keyakinan kita, ada religiositas, ada keimanan atau kepercayaan, ada persaudaraan, toleransi dan membangun perbedaan dalam persaudaraan itu. Ya, saya kira itu. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.